Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam aku diisrakan dikala aku dalam keadaan antara tidur dan jaga, datanglah padaku malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berseru, "Bangunlah, hai Muhammad." Aku bangun dan mendengar Jibril berkata kepada Mikail yang berada di sampingnya, "Cobalah beri kepadaku sebuah bejana air Zam-Zam guna aku sucikan hatinya dan aku lapangkan dadanya." Lalu dibedahlah perut dan dicucinya 3 kali dengan 3 bejana air. Kemudian dibelah dadaku dan dikeluarkan dari dalamnya sifat-sifat dengki dan dipenuhinya dengan hikmah, dengan ilmu, dan dengan iman. Dan di antara kedua bahuku dicapkanlah tanda kenabian. Kemudian aku dibawa oleh malaikat Jibril ke mata air Zam-Zam. Disuruhnya berwudu dengan air itu atau dengan air dari sungai Kausar, dan berkatalah ia, "Berangkatlah hai Nabi Muhammad." Aku tanya, "Pergi kemana?" Ia menjawab, "Ke Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu." Lalu dituntunnya aku keluar dari masjid di mana telah berdiri seekor buruk, suatu binatang lebih besar dari hemar dan lebih kecil dari behol. Pipinya laksana pipi manusia, ekornya seperti ekornya unta, balungnya seperti balung kuda, kaki-kakinya seperti kaki unta, kukunya seperti kuku sapi, punggungnya laksana mutiara putih. Di atasnya terletak pelana dari surga. Ia mempunyai 2 sayap pada kedua pahanya. Kecepatan larinya laksana kilat. Langkah kakinya sejauh pandangan matanya. Ia adalah binatang tunggangan Nabi Ibrahim yang dinaikinya bila ia berziarah ke Al-Baitul Haram Mekah. Naiklah, kata Jibril kepadaku. Lalu lari si buruk sampai tiba di suatu tempat di mana aku diperintahkan turun oleh malaikat Jibril dan bersembahyang. "Tahukah engkau di mana engkau telah bersembahyang?" tanya malaikat Jibril. "Tidak," aku menjawab. Jibril berkata, "Engkau telah bersembahyang di Taibah, Madinah. Kemana kelak engkau akan berhijrah?" Kemudian kami lanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu tempat di mana aku diperintahkan turun dan bersembahyang. Lalu diberitahukan aku bahwa tempat itu adalah bukti Tur Sina, di atas mana Nabi Musa telah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan selanjutnya tibalah kami di suatu tempat yang menurut
keterangan Jibril ialah Bait Lahem, di mana Nabi Isa telah dilahirkan. Di situ aku diperintahkan turun dan bersembahyang. Ketika kami tiba di Baitul Maqdis, aku diterima oleh beberapa malaikat yang diturunkan dari langit untuk menyambut kedatanganku dengan penuh ramah tamah dan kehormatan, dengan pemberian salam yang khusus kepadaku. Bertanya aku kepada malaikat Jibril, apakah arti salam mereka itu kepadaku? Malaikat Jibril menjawab bahwa engkau adalah orang pertama yang dapat memberi syafaat, dan bahwa Nabi terakhir serta pertama-tama untukmu dan umatmu terbelahlah bumi dan terkumpullah orang di mahsyar. Setibanya kami di pintu masjid, diturunkanlah aku oleh malaikat Jibril dari atas punggung buruk, yang kemudian ditambatkannya dengan kekang sutra dari surga pada lingkaran yang biasa digunakan oleh para nabi sebelumnya. Ketika aku masuk di masjid, terlihat olehku para nabi dan rasul. Menurut hadis Abil Alaliyah, roh-roh nabi yang telah diutus oleh Allah sejak Adam hingga Isa alaihissalam yang telah berkumpul di sana memberi salam kepadaku seperti salam yang aku telah terima dari para malaikat. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu? Mereka itu adalah saudara-saudaramu para nabi dan para rasul, ujar malaikat Jibril, yang dengan serta-merta membawa aku menaiki sebuah batu besar di mana telah tersedia mi'raj, tangga yang tidak pernah aku maupun siapa saja melihat benda yang lebih bagus dan indah daripadanya. Lalah mi'raj yang digunakan oleh para malaikat, kakinya terletak di atas batu Baitul Maqdis dan ujung kepalanya terletak di langit. Salah satu sandarannya dari yakut dan yang lain dari zabarjad. Anak-anak tangganya terdiri dari perak, zamrud, dan yakut. Ialah tangga yang digunakan oleh malaikat maut untuk mencabut ruh-ruh. Didukunglah aku oleh malaikat Jibril, diletakkannya di atas sayapnya, dan naiklah ke langit dunia. Dari mi'raj itu kemudian pintu diketuk. Terdengar suara, siapakah itu? Akulah Jibril, jawabnya. Siapa bersamamu? Muhammad, jawab malaikat Jibril. Pintu kemudian dibuka dan masuklah kami berdua. Ketika aku berjalan-jalan di langit dunia itu, terlihat olehku seekor ayam jantan berbulu putih. Kedua kakinya berada di dasar bumi dan kepalanya berada di bawah ars. Bila ia memantangkan kedua sayapnya, terjangkaulah masyrik dan maghrib, barat, timur, dan bila malam sudah berlarut, dibentangkanlah kedua sayapnya, dan berkauklah ayam itu bertasbih diikuti oleh ayam-ayam di bumi. Dari langit bumi kami melanjutkan perjalanan naik ke langit
kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan akhirnya tibalah kami di langit yang ketujuh, di mana aku bertemu dengan seorang pria yang sudah beruban duduk di atas kursi pada pintu surga, dikelilingi oleh orang-orang yang wajah-wajahnya putih bersinar. Bertanyalah aku kepada Jibril, siapakah orang yang beruban itu, dan siapakah orang-orang yang mengelilingi beruban itu? Adalah ayahmu Ibrahim, seorang yang pertama beruban di atas bumi. Sedangkan orang-orang yang mengelilingi adalah mereka yang tidak mencampur baurkan imannya dengan kedzaliman. Aku lihat Ibrahim bersandar pada sebuah rumah yang menurut keterangan Jibril ialah rumah Al-Baitul Makmur. Kemudian ke dalamnya tiap hari masuk 70.000 malaikat, dan bila keluar tidaklah akan kembali ke dalamnya. Bersabda Rasulullah SAW meneruskan ceritanya, kemudian aku dibawa oleh Jibril ke Sidratul Muntaha. Ialah sebuah pohon yang rindang, selembar daun daripadanya dapat menutupi seluruh dunia dengan isinya. Buahnya sebesar gentong hajar. Daripada akarnya mengalir 4 sungai, 2 di surga dan 2 di dunia, Nil dan Furat. Setiba kami di Sidratul Muntaha, di mana aku melihat daun-daunnya serta buah-buahnya diliputi oleh cahaya Tuhan dan dikerumuni oleh para malaikat laksana belalang dari emas